Oke, untuk video kali ini saya ingin mempraktekkan ya bagaimana caranya proses melepaskan solderan yang banyak seperti ini, supaya untuk proses melepaskannya itu lancar dan mudah ya. Nah, ini ada dua sisi, bisa di papan PCB keypadnya sama yang ada di mainboard. Ini sebagai contoh aja ya, bukan dijadikan sebagai patokan. Nah, konsepnya adalah penggunaan solder untuk mengangkat fleksibel yang menempel ke bagian mesin. Ya, ini kita katakan sebagai mesin juga, dimana dia diterpasangkan fleksibel ya, terpasangkan fleksibel dan menggunakan timah deh, dan ada timah, ada solderannya juga di sini. Nah, yang pertama kita harus menggunakan flak terlebih dahulu ya. Flaknya flak Amtek seperti ini ya, yang ori yang biasa pun juga bisa, sama aja. Oke, kita kasih secukupnya saja, segini ya. Kita kasih secukupnya aja segini. Nah, kita ambil yang di bagian papan mesin sini aja. Sepertinya ini lebih mudah ya. Oke, kita kasih secukupnya aja. Kemudian ini ada timah ya, sudah ada timahnya. Nah, untuk timahnya ya. Nah, untuk mata solder kita harus bersihkan dulu. Oke, jika mata solder sudah bersih, kemudian untuk papan yang ada di sini ya, kita kasih timah dulu secara keseluruhan. Nggak apa-apa nyambung juga, nggak ada masalah, karena ini udah nggak ada baterainya ya. Kita panasin dulu, lumerin dulu ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dia. Nah, kemudian kita bisa proses ngangkat pelan-pelan. Kelihatan? Terlihat seperti ini. Nah, ini karena posisinya dia gampang buat ditekuk ya, jadi perlu dipanasin, cukup dipanaskan aja ya. Nah, panasin aja nanti ya, seperti ini. Nah, ini tadi cukup bahaya ya, agak mau muncrat. Nah, jadi diusahakan diberikan timah dulu, jangan langsung dilakukan solder walaupun sudah diberikan flak. Nah, di sini saya mau menunjukkan cara untuk melepaskan yang ada di mesin. Ya. Oke, saya berikan dulu flaknya lagi secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Oke. Nah, ini sudah. Ya, kita kasih timah. Kita kasih timah dulu. Ya, ini nggak apa-apa bikin menggumpal seperti ini. Ini supaya apa? Supaya memudahkan kita biar bisa mengangkat si fleksibelnya ini. Nah, kemudian kita mau narik fleksibelnya ini dari atas atau dari bawah sama aja, ya. Dari atas atau dari bawah sama aja, tergantung kita enaknya kemana, enaknya dari mana, dari atas atau dari bawah. Oke. Ini kita angkatnya dari atas. Nah, kita sembari panasin, sembari berjalan untuk mengangkatnya. Nah, seperti ini. Mudah kan? Ntar lepasnya. Oke, kemudian kaki-kakinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini kenapa sih saya harus nambahkan timah terlebih dahulu di semua kakinya? Kita panasin lagi. Ya, ini supaya si fleksibelnya, kaki-kaki yang ada di fleksibelnya ini tidak mudah putus ya, tidak mudah putus sehingga rontok untuk kaki-kakinya dan banyak putus jalur. Nah, itu tidak diperbolehkan, atau istilah kata proses repairnya kurang baik ya. Kayak ini kita bersihkan dulu, kita ratain lagi. Nah, kita buang, kita geserkan ke samping aja, keluar. Nah, usahakan dalam melakukan soldering ya, kan di sini ada bagian yang warna kuning nih, tembaga ya, ada tembaga
atau ada seal ya. Kan dimana untuk bagian-bagian tersebut adalah yang mudah tertempel oleh timah. Sekalinya sudah tertempel oleh timah, maka tidak bisa dihilangkan timah tersebut ya. Nah, jadi kalau udah tertempel di bagian tersebut bisa dikategorikan sebagai bad repair lah, istilah katanya gitu. Nah, oke. Ini saya mau memasangkan fleksibelnya lagi. Ya, saya mau memasangkan fleksibelnya lagi. Oke, saya ubah angle-nya. Terlihat ya. Nah, di sini ya dia akan ada, biasanya kalau untuk LCD akan ada titik. Ada titik ini dan titik ini. Nah, di LCD-nya itu selalu ada lubang. Nah, contoh ya, ini LCD yang udah nggak bisa saya pakai karena jalurnya udah rontok ya. Nah, di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Kita cukup pasin aja dia ya. Paskan untuk lubang-lubangnya. Ya. Ini modelnya seperti ini. Nah, kita cukup pasin lubang-lubangnya, lubang kanan dan kirinya. Setelah sudah ngepas dan kakinya semua sudah pas, kita harus mengunci salah satu kakinya dulu. Ya, salah satu aja supaya dia nggak bergerak dan dia nggak miring. Ya, kita udah lurusin, ngepas, kunci yang bagian pojok atau kunci yang bagian tengah. Ambil salah satu. Panas, kalau udah panas, udah meleleh dan melebur timahnya, menyatu antara yang kaki yang ada di fleksibel dengan kaki yang ada di mesin, udah menyatu, udah baru kita bisa meratakan kaki-kaki yang lain. Itu tekniknya untuk melepaskan LCD yang menggunakan fleksibel atau sistem soldering, bukan menggunakan soket. Oke. Nah, untuk yang ini kita cukup ngepasin dan lurusin aja ya. Kita cukup ngepasin dan lurusin aja, dan kita butuh bantuan pinset supaya gampang. Oke. Nah, kita ngepasin dan lurusin aja, dan nah di sini ada kaki, ternyata ada kaki grounding. Nah, ini harus tempel ke sini dan tempel ke sini. Tapi ini nggak perlu kita solder, cukup sebagai patokan aja supaya ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya. Nah, di sini seperti ini saya udah misalkan di sini. Saya pakai tangan deh biar enak. Nah, ya di sini. Oke, ini kakinya saya luruskan dulu. Setelah saya luruskan, baru saya tahan pada salah satu kaki. Oke. Nah, kalau sudah menahan pada salah satu kaki, barulah kita tinggal panaskan kaki-kaki yang lain untuk menempel ya, antara kaki-kaki yang ada di fleksibel dengan kaki-kaki yang ada di mesin. Oke, ini udah menyatu dan di sini udah terlihat rapi ya. Kalau ada yang nyambung tolong dipisahin. Nah, kalau lebih enak lagi dia harus di ini satu-satunya, bukan, nggak usah satu-satu ya, berlawanan arah dengan kakinya seperti ini. Oke, ini dan dibersihkan sekitar kaki-kakinya, bekas ada timah-timah yang tadi udah kita keluarin. Nah, oke, ini udah terpasang. Kemudian kita tinggal memasang yang ada di sini. Nah, yang ada di sini kita cukup ngeratain, dan ujung fleksibelnya ini harus berada di ujung garisnya ya, untuk memudahkan. Atau kita taruh, kita balik begini, kelihatan ya. Oke. Kita lihat kita pasang seperti ini. Nah, ini udah lurus. Nah, kalau udah lurus tinggal kita kunci dia. Oke, saya ambil salah satu, kemudian temu pojok biar nggak bergerak kemana-mana, baru kita ratain nih masing-masing kakinya. Oke, kemudian kita ratain lagi.
Terus gimana Pak kalau kita mau nambahin timah? Oh silakan, yang penting tidak membuat kaki-kakinya semua terhubung antara kanan dan kirinya. Nggak ada masalah ya. Oke. Nah seperti ini, mau diginiin set bisa. Tapi nah ini untuk memegang soldernya jangan terlalu ditekan, jangan terlalu ditekan ya. Kita kayak seolah-olah menyentuh si kaki-kakinya ini aja. Oke, ini udah selesai dan ini hasilnya. Ya bisa teman-teman lihat. Oke ya. Nah, silakan dicoba untuk teman-teman semua. Ya biasa untuk yang LCD seperti ini, yang cukup lebar itu biasanya bisa dikategorikan ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, tapi mungkin timahnya sih disarankan menggunakan timah solderan untuk televisi, bukan timah mekanik yang untuk handphone. Karena kalau timah mekanik yang untuk handphone, biasanya dia agak keras, dia akan cepat dingin. Ya, jadi susah pemanasannya itu cukup susah. Kemudian lumernya pun juga lama ya kalau kita mau lumerin, tapi dinginnya cepat. Oke. Jadi seperti ini untuk tutorial dalam melakukan soldering. Thank you.